Mentok-mentok tuh kelas sampai jam 8. Nah kalau misalnya malam ya tahu sendiri lah. Nggak bungkus ceweknya ke apartemen yang di depannya atau Ya gimana? tinggal pilih, banyak banget kan. Iya banyak banget. Ada Parahyangan Residen, ada Tuh, Galeri Cembulit tuh. 1, 2, 3. Hai Sivitas, it's the show yang bakal nemenin kamu di Debatin Aja. So, hari ini kita bakal bahas kampus yang katanya high-end banget dan gudangnya anak hits di Bandung nih. Soalnya kemarin-kemarin kita udah ngebahas kampus yang negeri dan kampus-kampus yang ambis-ambis. Sekarang kita bakal bahas kampus yang hits juga di Bandung dan gak kalah serunya juga. Karena orang-orang tuh banyak yang bilang universitas ini tuh adalah universitas party lah, universitas orang-orang hedon lah, atau universitas orang-orang gudangnya yang cakep-cakep guys, entah cowoknya atau ceweknya yang cakep-cakep katanya. Dan tunggu apa lagi, langsung aja kita ngobrol nih sama orangnya, karena mungkin teman-teman semua, Sivitas semua yang ada di rumah udah penasaran banget siapa yang tadi aku sebut. So langsung aja perkenalan nama dan dari jurusan berapa. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafa. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis. Saya angkatan 24 atau mahasiswa baru. Masih baru sih, bukan mahasiswa baru. Kayaknya baru setahun ya berarti. Iya, baru setahun. Baru semester 2 berarti sekarang. Oke. Guys, kan udah bisa tebak belum sih kalau misalkan muka-muka kayak gini dari kampus mana? Kayaknya kayak ini berkacamata, terus kayak ngomongnya nih oke gitu. Kan bisa tebak gak sih? Kayaknya langsung aja tanpa tunggu lagi kita tunggu ini dari universitas mana? Katolik Parahyangan. Wow, Ya, dari betul. Universitas Katolik Parahyangan yang di depannya udah banyak apartemen guys, bukan kos-kosan di sana. Ya beda banget gak sih dari vibes-nya. Nah sekarang aku mau tanya nih soal isu-isu yang katanya kedengar sama orang-orang di luar sana, entah itu anak Bandung atau di luar Bandung, tentang isu-isu Unpar tuh katanya bener gak sih kalau di Unpar tuh susah dapetin nilai? Sebenarnya kalau misalnya buat masalah susah dapetin nilai atau enggaknya itu gimana dosennya ya. Tapi ada beberapa fakultas atau jurusan yang emang susah banget buat dapetin nilainya. Walaupun dari salah satu dosen juga pasti susah banget buat dapetin nilainya gitu. Susah, taraf susahnya kayak gimana sih? Kayak apa ya? Kayak tugas lah, misalnya tugas. Kan nilai itu pasti dari tugas kan. Tugas itu pasti dipersulit, terus ujian sama UAS tuh pasti dipersulit juga gitu. Dipersulitnya kayak gimana nih? Kayak misalnya nih tugas pertama udah selesai nih misalnya. Nanti muncul tugas kedua dengan deadline yang gak masuk akal sih, kayak gitu sih biasanya. Hari ini dikasih tugas, besok udah deadline-nya Nah, gitu? bisa kayak gitu juga. Kadang-kadang sih biasanya kayak gitu. Berarti ini kayak sebenarnya sama aja nggak sih sama universitas lain gitu? Atau Sebenarnya bedanya kalau- susah banget nih di sini? Kalau sama aja sih bisa dibilang sama aja kan. Kalau misalnya masalah nilai itu gimana orangnya lagi ya. Kalau misalnya orangnya rajin ya mereka bakal makin rajin buat ngejar nilainya kan. Tapi kalau orangnya malas, udah dapat isu kayak nih dosen pelit nilai, ngapain gua kerjain, bisa aja kayak gitu kan. Oh, kayak udah malas duluan gitu Ya udah males duluan. Sebenarnya Tapi- gimana ke orangnya lagi sih gitu. Tapi kalau kamu sendiri susah dapet nilai pernah gak sih? Alhamdulillah sejauh ini mah masih aman lah. aman. Masih aman kan, masih baru juga ya. Belum Iya terlalu jauh sih. Tapi udah kerasa belum susahnya nih? Kerasa banget. Kerasa banget ya. Kerasa Kayak gimana banget nih ya. coba? Sampai mati-matian kah? Sampai nggak tidur kah? Atau gimana nih? Sampai banyak nggak masuk kelas. Maksudnya jadi bolos gitu? Iya, banyak yang demi bolos. ngerjain tugas? Bukan demi ngerjain tugas, tapi karena udah males pelajarannya susah banget gitu. Oh. Makanya aku bilang kan kalau misalnya dapetin nilai itu gimana orangnya kan. Nah, aku tuh tipe orang yang udah males duluan karena udah kemakan isu nih susah dapetin nilai lah. Terus tugasnya susah-susah, jadi gak masuk sekalian gitu maksudnya. Berarti tuh. kalau kayak gitu, bolos kayak gitu ada absen gak sih maksudnya? Ada cekal lah, bisa dibilang cekal. Jadi ngulang gitu nanti tahun depannya. Oh, tapi dengan dosen yang sama? Kalau nggak salah bisa ganti dosen deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Jadi kita udah tahu ya dosennya ini Ya. gak banget, jadi udah skip. Mas, Nah, iya gitu. Tapi jangan ditiru ya, guys. Iya guys, Nggak jangan baik itu ditiru. soalnya. Karena ini tergantung anaknya. Ya, tergantung anaknya, betul. Dan dosennya juga gak sih? Kayak Kayak bapak juga. ibu guru dosen jangan nyebelin tolong. Biar nggak pada kabur mahasiswanya. Cuman kalau di jurusan yang aku gelutin sekarang sih bisa dibilang dosen-dosennya banyak yang nyantai
sedikit yang nyebelinnya. Cuman kalau nyebelinnya tuh kayak nyebelin banget gitu walaupun sedikit tuh. Iya. Emang nyebelin banget kalau sedikit. Seimbang. Gak seimbang sih, cuman emang lebih banyak yang nyantai tapi yang nyebelinnya tuh walaupun sedikit tapi bener-bener nyebelin banget Iya, gitu. nyebelin banget. Ya betul. Harus capek banget. Ya, mau nggak mau lah. Tapi kalau jurusan lain susah gak sih dapet nilainya? Kayak isu-isu atau temen gitu ada cerita? Yang aku tahu tuh sekarang tuh yang paling sudah dapetin nilai tuh jurusan, bukan jurusan sih, lebih ke fakultas arsitektur ya, terus teknik sipil sama teknik industri itu paling susah banget buat Itu dapetin nilai. Gimana katanya susahnya? Ya mereka bilang kayak dosen tuh kalau misalnya ngasih materi itu nggak sesuai sama apa tugasnya. Mereka cuma ngasih materi tapi tugasnya keluar dari materi itu Oh, gitu. jadi kayak ya sisanya cari sendiri aja. Ya, gitu. Udah mahasiswa, udah Betul, besar, betul. harus mandiri, guys. Betul itu. Tapi kalau misalkan kayak gitu, berarti cum laude-nya susah dong? Kan dapet nilainya susah? Apa enggak? 50-50 sih. Oh. Karena kalau misalnya, jadi kalau di Unpar tuh ada beberapa fakultas yang memang nyantai di semester awal, tapi agak susah di semester akhir. Oh, jadi repotnya di akhir ya? Ada beberapa fakultas yang kayak gitu. Ada juga beberapa fakultas yang susahnya di awal, tapi di akhirnya tuh santai gitu. Tapi aku pengen tahu deh, soalnya kemarin tuh ada salah satu univ swasta yang pernah kita ngobrol juga, katanya di situ tuh bisa beli nilai. Di Unpar bisa gak sih beli nilai? Atau ke orang tertentu, atau kita deketin dulu nih dosennya? Emang beda ngomongin di sini. Terserah, aku Ya. nanya. Bisa. Tapi baru dengar doang ya. Heeh. Jadi di Unpar tuh ada beberapa dosen yang emang bisa buat dibeli nilai. Jadi kita tuh nyogok dari awal dan ya udah kita nggak usah masuk, toto dilulusin aja. Tapi kita harus Dosennya bayar langsung? lebih dari SKS iya. Kan Lebih dosen dari tuh kan digaji tuh dari SKS ya. SKS, iya. Cuman aku baru dengar ya. Kalau kata orang Sunda mah cenah kan, cenah mah Iya, jauh dari nya cenah. kan. Iya, nggak tahu hoax, nggak tahu benar. Nggak tahu benar. Cuman dengar sih kayak gitu. Jadi ada beberapa dosen yang mungkin beberapa fakultas, beberapa dosen yang bisa dibayar dari awal, cuman ya harganya rada lumayan. Iya dong. Kita nggak usah masuk ke kelas. Iya Udah dong, gitu. SKS-nya aja mahal gak sih? Berapa ya satu SKS ya lupa ya. Berapa ya? 300 berapa ya? Pas Iya, setengah pokoknya 5 mahal setengah lah. kalau nggak salah. Mahal lah pokoknya, Mahal lah lumayan pokoknya. lah, lumayan. Sekolah di sini aja udah mahal, Ya, apalagi makanya. nyogoknya guys, Mm. mahal banget sih pasti. Terus kan katanya kita mau ngevalidasi langsung nih ke orangnya. Kalau di Unpar tuh kuliahnya pada stylish dan on point banget. Terus kayak di sana tuh bajunya bebas, mau pakai baju yang pendek-pendek atau mau pakai baju yang rok-rok misalnya yang cewek-cewek di atas lutut, itu bener gak sih? Itu salah ya guys. Karena di salah. Unpar tuh sebenarnya yang bahkan celana robek dikit aja nggak boleh guys. Tuh guys, Nggak boleh sedikit aja gitu. jangan suka judging. Aku juga pernah pakai celana yang agak robek dikit langsung ditegur sama dosen. Walaupun ditegur doang tapi kan malu ya. Iya, Ya, makanya langsung itu. ke hati itu Mbak. Ya makanya Big itu. pisan. Cuman kalau misalnya buat cewek sih kayak misalnya pakai apa sih crop top ya, Crop yang top, segini ya. crop top. Biasanya pakai outer semuanya di luarnya. Cuma Tapi ketika di udah di kantin- luar sana ya dibuka Oh, nantinya di kantin juga. dibuka Kak? Ya. Kalau di kantin, Dibuka untung aja gak di kelas dibuka. guys. Ya kalau di kelas nggak boleh sih. Tapi bener, kalau anak Unpar tuh stylish dan on point. Aku awalnya ngiranya kayak gitu. Tapi Nggak semuanya kayak gitu. Jadi ada beberapa orang doang yang stylish yang pakai brand-brand mahal gitu kan. Cuman kebanyakan sih sekarang yang aku lihat ya biasa-biasa aja gitu. sama berarti, maksudnya kayak ya Sama udah sih, daily iya. fit gitu. Bahkan kalau dibandingin sama anak-anak ITB jauh keren anak-anak ITB. Maksudnya Kayak benar, stylenya gitu Bentar, maksudnya. guys. Saya sama Maksudnya anak ITB gimana? bagusan anak-anak ITB. badannya gimana? Stylenya kayak lebih mencolok gitu kayak ih keren gitu maksudnya tuh. Beda kayak Unpar tuh kayak normal-normal aja biasa gitu. Sumpah. Kayak ITB yang aku highlight dari ITB tuh karena pinternya aja sih. Ya pintar. Oh mungkin kalau sama ITB kejauhan, mungkin kalau misalnya sama swasta, Gimana? sama Unpas tuh. Sama Unpas. Unpas apa sih? Unpas Lengkong. Lengkong. Ya, Unpas Unpas Lengkong Lengkong, tuh. oke. Mereka semuanya stylenya kayak ya wow, kayak bukan buat kuliah gitu. Main nongkrong. Ya buat main nongkrong gitu Chill, maksudnya. guys. Ya, makanya gitu. Mereka makanya pulang kuliah langsung cabut ke Ya makanya Futsal. aku kira waktu awal di Unpar tuh kayak oh ini pasti stylish, pasti ya kayak old money gitu-gitu Iya, loh, kayak keren udah gitu. Taunya prepare ya taunya sebelumnya. ya biasa-biasa aja, kaos, tas, celana kargo atau apalah gitu. Tapi biasa. jangan-jangan kaosnya juga kaosnya H&M, kaosnya Ya nggak tahu ya Giordano. masa aku harus buka kayak gitu kan, Iya nggak mungkin sih. kan. Iya sih. Gitu Terus sih. aku mau tanya lagi nih. Kalau anak Unpar tuh biasanya nongkrongnya di mana sih? Kepo banget nih. Siapa tahu nih si Vitas di rumah pengen cari pacar anak Unpar, langsung aja di Sebenarnya spill tempat kalau nongkrongnya di mana. Unpar tuh kan
buat nongkrong tuh kan kebagi 2 waktu ya, ada siang dan malam. Waduh, Nah itu guys. makanya, itu kalau pergaulannya Boleh kayak nih gitu di tuh. highlight ada Ya, siang, ada siang dan malam. Shift, Ada 2 kayak shift jadwal, kerja ada shift, guys. ya, betul. Udah kayak shift kerja ini. Nah kalau Keren misalnya banget. siang tuh di Unpar tuh ada OBC, pasti tau dong OBC. Habis itu iya pernah dengar tapi kayak Itu nggak tuh tahu sih. semacam tempat makan food court gitu loh. Oh, iya, Kayak tahu, tahu, kantin-kantin gitu loh. Nah itu kalau siang pada di sana mereka. ngapain jajan Ya aja atau sambil makan nugas? sambil nongkrong. Kalau nugas di OBC itu susah banget. Oh. Karena benar-benar hektik banget, emang chaos banget di sana emang. penuh ya? Susah, engap lagi. Oh, ngap guys. Pengap. Terus kalau misalnya selain di OBC itu kan banyak banget tuh kafe di Unpar tuh kan. Kayak ada Kuro, Kebone, Iya, iya. bagi kopi kayak gitu-gitu. Tuh Nah, itu. guys, dengerin. Siang di sana Unpar tuh Kafe biasanya. aja ada yang kayak gitu guys. Ya, Coba deh. di Kuro sih biasanya anak Unpar banyaknya. Nah, kalau misalnya malam ya tahu sendiri lah. Apa? Tahu sendiri tuh gimana? Itu loh yang apa Lampu-lampu yang harimau itu Oh, loh, yang yang harimau itu lampu-lampu loh. gitu. Ya, lampu-lampu itu loh, Lampu, ya. ih. Lampu-lampu yang bikin pusing itu loh. Lampu-lampu bikin pusing. Ya, itu Tebak, makanya. guys, apa lampu-lampu bikin pusing? Nah, itu Coba. kalau malam tuh Unpar di sana tuh biasanya. Gimana coba? Boleh di-spill gak? Kayak rata-rata sih atau enggak kayak ya sama kayak orang-orang. Rata-rata. Hmm. Kopi uci. Yang di Dago. Ya, itu kalau yang dekat-dekat Unpar ya. Kalau misalnya yang agak jauh ya agak main ke Tiger tuh. Terus ke apa lagi tuh namanya Southbank. Waduh, oke juga nih tempat BHB lampu-lampunya. tuh yang Ih, lagi baru tuh, oke yang lagi juga. hype itu makanya. Tapi berarti kalau kayak gitu Unpar tuh kuliahnya pagi, start pagi misalnya jam 7 nih atau siang agak siang gitu. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang ya gimana kelasnya sih. Cuma rata-rata Unpar tuh jam 8 ke atas udah gak ada kelas lagi, 8 malam ke atas gitu. Mentok-mentok tuh kelas sampai jam 8. Malamnya kan pusing-pusing. Oh iya, Masa malamnya paginya pusing-pusing. Itu kan beda lagi kelas-kelas? tuh. Itu di luar Unpar biasanya kayak gitu. Cuma ada yang di dalam Unpar kayak gitu. Demi apa? Beberapa oknum lah. Oknum. Ada aja oknum. Itu mah Ya. orang-orang yang yang agak-agak nggak taat peraturan. ya yang agak-agak nakalnya gila lah maksudnya gitu. Aduh, nggak bisa nih kalau Iya, nggak nggak bisa minum, banget nggak kalau bisa. nggak minum gitu. Ih, parah banget. Gak pusing, gak aing gitu kan maksudnya. Itu tuh kayak gitu tuh anak-anak Unpar tuh kalau malam-malam tuh. highlight, nggak Gak pusing, gak aing Ih. gitu. Wow, kayaknya gila banget nih. Iya makanya kan agak. Tapi kalau misalkan ke kelas suka pernah lihat gak sih yang kayak agak-agak miring-miring jalannya? banyak lah yang kayak gitu banyak. Enggak miring sih, cuman kayak di kelas tuh tidur mulu. Sempoyongan gitu ya. Sempoyongan malamnya- enggak sih, karena kan mereka juga mungkin bisa ngontrol ya. Cuman apa ya? Kayak di kelas udah nggak bisa ngontrol, kayak ya tidur ya. Kan efek alkohol tuh kan tidur biasanya. Iya. Kalau udah kebanyakan ya pasti ngantuk, tidur. Dosennya nggak marah, nggak apa? Ada yang marah, ada yang udah biarin aja lah gitu. Karena udah tahu ya. Enggak, dosen tuh taunya kayak udah dia kecapean kan. Kalau yang baik ya, dia kecapean gini-gini. Kalau yang agak ngeselin ya pasti dibangunin ya. Di kelas kan jangan tidur lah, maksudnya Iya, belajar gitu iya, maksudnya. bener Ya ada aja sih yang kayak gitu. Parah banget. Cuma kalau jangan sempoyongan selama ini belum pernah lihat sih. Karena mereka pada kuat-kuat guys minumnya. Mungkin kuat mungkin banget kuat. deh, keren mungkin banget. kuat. Terus aku mau nanya lagi, kenakalan di Unpar yang gak wajar menurut kamu tuh kayak gimana sih? Maksudnya kayak kenakalan basic anak-anak Bandung atau kayak ini gak wajar nih? Ini kayak udah top 10 red banget. Apa ya kalau kenakalan gak wajar ya? Mungkin bungkus cewek kali. Oh, bungkus cewek. Guys, kayaknya ini Mungkin ya, setiap kita mungkin. podcast episode debatin aja bungkus cewek selalu ada ya. Ini udah jadi hal yang gak wajar, hal wajar atau gimana nih? Mungkin kalau bagi aku udah nggak wajar sih kalau Iya bungkus ya, cewek mah. iya ya. sih. Karena aku tuh tipe orang yang mentoleransi semua kenakalan kecuali narkoba cewek. dan cewek. Itu yang paling nggak Tapi bisa. di Unpar tuh. ada yang pakai narkoba kayak gitu. Kayaknya Mungkin ada, cuman aku nggak tahu sih. Karena ngapain juga nyari tahu, takutnya jadi cepu Iya ya, kan. iya. Takutnya jadi cepu Takutnya bahaya jadi- juga. oh dari si ini nih. Takutnya gitulah, pokoknya takut lah, pokoknya banyak resiko lah di sana. Iya sih, benar banget. Karena dipantau ya. Ya benar-benar dipantau. Iya. Itu nggak bungkus ceweknya ke apartemen yang di depannya atau gimana? Ya tinggal pilih, banyak banget kan. Iya banyak banget. Ada para yang residen, ada Tuh, galeri Cembulit tuh. 1, 2, 3. Wow. Terus ada apa lagi sih? Haris. Iya. Kos-kosan banyak yang di sana, yang cewek cowok kan. Tapi rata-rata itu pada nggak apart di situ ya? Ya banyaknya nggak apart di situ, karena kan ya mahasiswa kan di situ kan, banyaknya. Soalnya depan. Ya. Tuh apalagi di apart guys. Apart banyak banget. Keluar apart, gila. masuk gampang. Apart sendiri. Banyak banget apart kita di sana. Tapi guys jangan ditiru ya, Ya, guys. jangan ditiru, guys. Karena ini nggak baik. Ya, moralnya jelek banget, Itu. jangan ya. Jangan. Kalau di Unpar tuh ambil yang baik-baiknya aja. Iya. Kalau sekolah aja udah Ya, yang benar. bener. Kuliah aja gitu. Terus katanya cowok-cowok Unpar tuh pada red flag banget. Setuju nggak? Setuju nggak ya?
gimana nih? Red flag-nya tuh katanya ada yang tiba-tiba ngeghosting atau kenal 1 malam doang nih. Boleh di-highlight. Sejauh ini cerita dari teman-teman aku ya, yang anak-anak Unpar ya, yang cowok maupun cewek, ya banyak yang bilang red flag. Karena kalau yang cowok tuh kayak dia tuh ngejelasin ngeghosting ceweknya tuh kayak gimana, kalau yang cewek tuh ngejelasin cara ghosting cowoknya kayak gimana. Gimana coba contohnya? Ini yang paling gong banget deh. Kayak misalnya Gak masuk akal gitu, kayak apa sih kok Maneh bisa sebenarnya kayak gitu? kalau nggak masuk akal sih enggak, cuman kayak kaget baru dengar gitu. Apa coba? Istilah one night stand tau gak sih? Gimana Kayak dijelasin? mereka ketemu di dugem, terus mereka kayak mungkin pacaran cuma sehari, tapi nggak sehari, cuma semalam doang. Itu mah hitungan jam kayaknya. Iya, itu mau hitungan jam bener. Ketemu Kayak misalnya aja. jam 11 kan udah beres nih misalnya dugem kayak gitu-gitu, bungkus, ngobrol-ngobrol pacaran, besoknya putus udah. Tapi nggak ngerti deh itu gimana sih pulangnya? Kalau Gak dibungkus ngerti, kayak gak ngerti gak mau tahu gimana juga pulang- malahan, gak ngerti lah pokoknya. Gimana pulangnya? Coba Ya, makanya ih, itu. malu dah. Berarti kayak banyak tapi yang kayak gitu. Sejauh ini sih masih jarang ya aku nemuin. Mungkin Tapi- karena aku bukan kurang apa ya, kurang bersosialisasi, tapi kayak jarang aja dapat cerita yang kayak gitu. Karena orang-orang yang mau cerita yang kayak gitu tuh di Unpar tuh sebenarnya tuh nggak apa ya namanya, nggak semena-mena cerita. Karena mereka tuh pengen di keep ceritanya tuh, nggak mau kayak belak-belakan kayak, gua kemarin kayak gini nggak. Mereka tuh cuma pengen cowok. ke orang-orang yang percaya doang. Iya, apalagi cowok gak sih? Ya, Ceritanya apalagi ke cowok. teman-teman aja. Ya betul. Tapi enggak, kalau di Unpar cowok malahan lebih belak-belakan daripada cewek. Oh ya? Ya. Kayaknya Lebih sekarang udah ember. mulai kayak sekarang udah mulai Nah. kayak gitu dan hujatan cowok tuh katanya bikin sakit, guys. Ya emang bener cowok kalau sekalinya ngomong emang sakit Iya banget tuh gila. kan, Bener sakit banget tuh cowok kalau Gak ngomong. mau deh, gak mau dengar. Kayak kalau misalkan ada orang nih, aku pernah liat konten di TikTok. Kalau misalkan cewek bilang tuh tadi sih itu ngomongin, terus kayak masih mau tahu. Tapi kalau cowok yang ngomongin gak mau tahu, katanya soalnya sekali ngomong langsung sakit banget. Ya emang benar. Benar kayak gitu. Emang benar kayak contohnya nih kalau misalnya cewek kan ngomong ke cowok kayak anjing lu, monyet lu Iya, gitu-gitu. iya. Cowok tuh kalau ngomong ke cewek gak akan ngomong anjing lagi, kayak pelacur lu, anak haram. Iya lu. tuh kan. Ya, makanya gak sakit gimana maksudnya. Apalagi kan cewek tuh hatinya lemah banget ya. Iya. Halus banget, bukan lemah sih, halus banget Lebih kan. ke kayak harus dijaga aja. Ya nggak betul. sih? Cowok tuh kalau sekali nyeletuk tuh emang sakit banget. Walaupun mereka diam sekalinya ngomong ya kayak Dor, anjing, tiba-tiba, sakit ih, banget gitu. sakit Ya, banget. ya gitulah cowok lah pokoknya lah. Ih, Makanya bahaya guys kalau cowok tuh guys. Aku mau nanya, yang soal terame di Unpar, yang kubu biru dan merah itu loh. Itu menurut kamu kamu masuk tim mana, atau kayak menurut kamu itu tuh sebenarnya cuman kayak orang-orangnya aja, atau misalkan sebenarnya dua-duanya benar, atau tapi orang-orangnya aja itu tuh yang circle-nya. Sebenarnya kalau misalnya kubu merah dan biru tuh aku tuh agak kurang berani, tapi nggak apa-apa lah. Nggak semuanya lah aku spill, tapi yang penting-pentingnya aja lah ya. Pertama, kubu merah dan kubu biru itu cuma ada di jurusan hukum. Ya, Ya, betul. cuma ada di hukum. Orang di luar hukum itu nggak boleh masuk ke merah ataupun biru, kecuali mereka punya orang dalam di merah atau nggak biru. Merah tuh ibaratnya Jakarta dan biru tuh Bandung dan Iya, sekitarnya iya, lah iya. gitu maksudnya tuh. Tapi sekarang tuh merah dan biru tuh kan sekarang tuh udah biasa-biasa aja sih. Cuman kemarin-kemarin waktu pemilu di Unpar kayak pemilihan ketua BEM, himpunan gitu-gitu emang lagi panas-panasnya merah sama biru tuh. Tapi yang aku aneh itu kan merah tuh kan emang udah identik sama Jakarta nih. Biru juga udah identik sama biru. Cuman anehnya sekarang tuh di merah ada anak-anak Bandung. Oh, campur-campur Campur gitu iya, aja. makanya mereka tuh kayak nggak masuk ke prinsip. Cuman ya gimana ya? Mungkin butuh anggota juga kali ya. Iya. Itu tuh merah sama biru tuh emang kubu sih. Tapi itu hype banget di Unpar. Bisa dibilang hype. Makanya kalau misalnya anak-anak yang pada baru masuk Unpar, pada baru mulai nakal nih, mereka tuh kayak suka dia tiba-tiba diajakin, yuk nongkrongnya sama merah, yuk nongkrong sama biru, yuk. Enggak sih, enggak ngomong itu, cuma kayak, yuk nongkrongnya sama di sini misalnya, nongkrong di sini sama ternyata anak-anak dalamnya yang lain. apa gitu. Ya dalamnya kayak misalnya, oh ini ternyata base campnya merah, ini ternyata base campnya biru, gitu-gitu lah pokoknya. Iya sih, tapi emang aku sempat dengar juga katanya yang masuk Unpar tuh ada banyak orang yang baru nakal, yang Iya, asalnya yang betul, SMA-nya betul. diem terus Terlalu tiba-tiba ke dikurung Unpar. SMA-nya Iya, ya, emang benar. di Unpar karena udah anak kuliah, Emang tiba-tiba main ke lampu-lampu pusing. Ya, itu Ya kan makanya. banyak banget. Banyak Terus aku banget yang kayak nanya, gitu. kalau di Unpar tuh anak-anaknya pertemanannya tuh circle-nya tuh kayak pada toksik gak sih? Atau enggak? Atau pada loyal gitu? Sejauh ini sih masih bisa disebut toxic. Toksiknya? Kayak misalnya aku ketemu sama si A nih, si A tuh ngomongin si B ke aku pulang, si A ngomongin si B, si A ke si B ngomongin aku. Oh, Jadi saling nusuk, ngerti gak sih?
Kayak jadi ular gitu ya, loh. Jahat ya kalau kayak Ya gitu. jahat banget ya, toksik kan itu maksudnya kan? Iya, kayak toksik gitu. banget. Tapi itu banyak atau rata-rata kayak gitu? Rata-rata kayak gitu. Berarti kan kalau rata-rata lebih dari banyak kan? Iya. Kayak emang udah kultur dari dulu Iya. mungkin ya. Berarti harus hati-hati guys. Ya, hati-hati Tapi banget sebenarnya nggak pokoknya. cuma anak Unpar doang, harus hati-hati juga sama semua orang sih. Ya, sebenarnya. semua orang benar. Ya kan. Terus ini pertanyaan last yang paling ditanyain orang-orang banget. Katanya status sosial tuh penting gak sih buat anak-anak Unpar? Misal contohnya, dia seleb, kita temenin nih karena dia seleb. Terus kalau misalkan yang satunya lagi dia kayak biasa gitu, orang-orang biasa. Terus kayak jadi nggak yang terlalu dipandang. Di Unpar tuh dipandang gak sih status sosial? Sebenarnya sih kalau sepengalaman aku selama 1 tahun ini di Unpar ya, kayak biasa-biasa aja sih. Kalau masalah status sosial tuh, yang penting tuh orangnya tuh baik, asik, dan Circle-nya gak sih? circle bisa ngaruh. Cuman yang penting tuh orangnya bisa diajak main tiap hari. Gitu. Oh, main tiap hari. Ya, guys. main tiap hari. Underline. Sekalinya nggak main tiap hari bakal dijauhi nantinya. Sekali doang? Ya, karena Nggak kan ikut? ketinggalan topik. Waduh. Ketinggalan Kayaknya topik. di Unpar Makanya agak-agak tapi ngejarnya aneh sih. Ngejarnya agak susah ya berarti kalau kayak gitu. Ya, agak susah ngajarnya. Buat baliknya lagi susah. Makanya banyak orang-orang yang pakai cara adu domba. Maksudnya? Kayak misalnya aku pengen gabung lagi ke circle sebelumnya. Aku bakal ngaduin domba circle sebelumnya sama circle aku yang baru nanti. Jadi biar ada topik hot Ya, gitu. biar ada topik hot. Jadi orang lain tuh mau ngedengerin kita. Ya, betul. Jadi kayak lu tau gak kemarin dia ngomongin gini-gini. Oh, thank you infonya. Udah masuk lagi circle ke gua kayak gitu loh. Sumpah Kayak gitu. Oh jadi kayak niatnya dilindungin gitu ya? Ya, netnya dilindungin kayak kita harus nerima lagi si Rafa nih karena si Rafa udah nyempuin, udah gini gitu sih. Guys. Aduh domba sebenarnya kayak gitu tuh. Kuncinya adalah punya hot news Ya, punya berarti hot di news Unpar sebenarnya. ini. Cuman nggak apa ya? Nggak semuanya kayak gitu ya guys. Cuma rata-rata kayak Iya. gitu. Pilih-pilih yang baik aja lah teman. Sebenarnya dari yang tadi kita obrolin semua nih sebenarnya kayak apa ya, dimanapun kita bergaul nggak cuma di Unpar doang, kita harus hati-hati. Ya, Terus kayak betul. orang nakal nggak nakal tuh kayaknya emang banyak nggak sih, nggak cuma di Unpar aja. Ya, betul. Dan berarti yang tadi baju kita kesimpulin kalau di Unpar tuh tetap punya aturan kan? Punya Aturannya ketat banget lah tuh aturannya. aturannya ketat banget. Lumayan segitu mah. Iya, dan berarti kayak sebenarnya lebih kitanya aja gak sih yang Ya, lebih menjaga kitanya diri? aja yang harus aware gitu. Karena kalau di Unpar tuh ya mungkin udah rahasia umum ya. Kalau misalnya kita masuk ke dunia bukan gelap ya, dunia nakal gitu ya. Masuk sedikit dan Udah. kita lengah, bakal terus ke dalam. Iya. Bakal dong. mungkin minum narkoba gitu-gitu yang lain lah Iya, pokoknya. soalnya satu celah kebuka Semuanya kebuka, langsung. benar. Makanya kalau di Unpar sekalinya masuk ke dalam, maksudnya sekalinya jatuh dan lengah, jadi nakal gitu Iya. maksudnya buru-buru naik lagi gitu. Kalau Soalnya misalnya mau nakal, ya segitu aja nakalnya gitu. Minum ya minum aja gitu. jangan langsung ke bawah, makin bawah, makin Nah, penasaran setiap ya, hari. rata-rata anak Unpar tuh kan pada baru nakal ya. Ya mereka tuh banyak penasaran, segala dicobain. Iya, dari mulai yang cair, yang bubuk, Ya, yang bubuk, yang tablet, ya banyak. gitulah pokoknya Iya, semuanya segala dicobain. Banyak lah pokoknya. Mm. Sebenarnya, jadi sebenarnya kita harus aware sama diri kita sendiri guys, dan jangan gampang ke bawah sama lingkungan yang negatif. Betul itu. Kalau misalkan kita mau kuliah ya kuliah aja yang Ya, benar. betul banget. So kayaknya ini udah around 15 menitan gak sih kayaknya. Tuh apalagi udah 21. Tuh kan kelebihan. lama banget nih kayaknya kita ngobrol sama anak Unpar ini. So thank you banget buat narsum kita Oke, yang satu thank you ini juga dari udah Unpar. ngundang ke sini. Iya. Dan buat kamu Civitas nih yang masih kepo sama anak-anak Unpar atau mau ngasih tahu hot news tentang kampus lain, boleh banget kalian DM ke Instagramnya @podcastkampus atau Instagramnya aku di @virginsia_rzq, dan jangan lupa di follow juga nih Instagram narsum kita. Ya, aku Rafa.arkan. Oke, boleh di follow guys, atau kalian yang masih kepo atau kalian yang bingung banget nanyain soal Unpar tuh kayak gimana sih, boleh banget langsung tanyain ke Instagramnya Rafa. Boleh. So mungkin segitu dulu bahasan kita hari ini dari aku Syau, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Dadah semuanya. Bye.